Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala hudati ma'sumin wa sahbihi tabi'in wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العلي العظيم. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sedikit ayat yang baru saja saya baca berkenaan dengan taubat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, katakan kepada hamba-Hambaku yang Muhammad, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka telah melampaui batas dalam hidupnya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunub, Maha memberikan ampunan bagi segala dosa-dosa jami'an, secara keseluruhan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini cukup indah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang telah melampaui batas dalam hidupnya. Orang-orang yang senantiasa terjerumus dalam kehidupan glamor dunia, dan orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Allah tidak memanggil mereka wahai orang-orang yang fasik, wahai orang-orang pendosa, atau wahai para durjana, tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang begitu mesra, hubungan hamba dengan Maulanya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata-kata wahai hamba-hambaku. Allah tidak mengidentikan kita dengan hamba syaitan. Padahal kalau kita tahu bahwa setiap manusia yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa, maka dia telah memiliki wali, memiliki pengatur, bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi syaitan-syaitan itu sebagai walinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai hamba-hamba syaitan, tidak. Tapi justru Allah panggil wahai hamba-hamba. Di sini juga Allah menghubungkan langsung, bukan qul ya ibad, tapi qul ya ibadi, langsung disandarkan kepada dirinya, wahai hamba-hamba. Menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia, betapapun manusia itu terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Di sini nilai manusia sebenarnya, bahwa Allah tidak menganggapnya apa yang dilakukan oleh manusia dalam ketergelincirannya di dalam dosa maupun dalam kemaksiatan menyebabkan Allah benci kepada mereka. Tidak, tetapi Allah menunjukkan kasih sayangnya, sehingga apa diharapkan untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tatkala kita saksikan bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang tua menyaksikan anaknya yang degil, orang tua tidak akan pernah memanggil wahai si degil, tetapi wahai anakku, kemarilah, apakah berikan nasihat atau bagaimana.
Kenapa? Orang tua mengharapkan kebaikan anaknya. Berbeda apabila anak itu sudah tidak lagi memiliki hati nurani yang sekiranya orang tua mengatakan pun tidak akan pernah dibelinya. Maka biasanya orang tua akan mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata yang lebih ekstrim lagi. Ini artinya apa? Orang tua sudah tidak lagi menganggap bahwa dia sebagai anak. Karena itu tingkatan emosional orang tua itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat bahwa bagaimana hubungan orang tua dengan anaknya, anak yang begitu jauh lari, tetap orang tua masih ada punya harapan untuk bisa kembali. Selagi kapan? Selagi anak itu masih punya nyawa. Barangkali sifat seorang ayah berbeda dengan seorang ibu. Seorang ayah boleh ekstrim. Apa ya? Biar tak punya anak dia. Tapi sang ibu tidak. Jangan begitu, Pak. Jangan begitu, ya. Biarkan anak kita. Seorang ibu lebih pengasih daripada seorang ayah. Kenapa? Tingkat emosional ayah itu lebih tinggi daripada tingkat emosionalnya. Karena perempuan lebih banyak mempunyai emosional kasih sayang. Di situ seorang perempuan lebih lembut. Maka dalam doa itu lebih lembut daripada ibu yang lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selama roh masih berada dalam dirinya, orang tua khususnya ibu masih senantiasa berharap akan kembalinya seorang anak. Maka kita katakan, tatkala hamba Allah ini telah lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah sungguhnya benci kepada mereka? Tidak diharapkan kembalinya. Kalau orang tua yang memiliki rasa kasih sayang saja, yang bersumber dari kasih sayang Allah, bisa memiliki harapan besar kepada anaknya, apa mungkin Allah tidak memiliki harapan besar? Karena itu Fir'aun saja, selagi dia belum tenggelam, Allah masih mengharapkan keselamatan dia. Hanya saja begitu tenggelam dan begitu nyawa sudah berada di lehernya, baru Fir'aun itu mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Lalu Allah katakan, al-an faqad asaita qabl. Sekarang kau baru mengatakan itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sebelum nafasmu masih mencapai kerongkongan, maka aku masih berharap akan kembalinya. Tetapi kalau sudah lewat itu, maka tidak ada maaf lagi. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa kasih sayang begitu tinggi, sehingga setiap hamba yang berdosa tidak Allah katakan wahai si bugil, wahai pendosa, wahai si fasik, tetapi Allah mengatakan hamba-hambaku. Padahal di dalam istilah hanya dua saja, hamba syaitan dan hamba Allah. Dan hamba Allah itu selalu kita katakan apa? Orang-orang yang baik. Tetapi di sini Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Justru sifat hamba Allah di sini Allah katakan mereka yang telah melampaui batas, yang telah berlebihan pada dirinya, lepas kontrol. Allah masih panggil hamba-Ku. Ini berarti tingkat kasih sayang Allah tidak bisa disamakan dengan tingkat sayang manusia. Karena itu kalau kita lihat sini lagi, Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, jangan membatasi kasih sayangku yang begitu luas. Sehingga Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni segala dosa. Kemudian Allah memberikan penekanan lagi, jami'an, secara keseluruhan. Dosa apa saja. Biarpun orang itu musyrik, selama dia mau kembali, Allah juga akan menerima tobatnya. Biarpun orang itu kafir, kalau dia mau kembali, Allah juga mau menerima. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, yaghfiru dzunub. Allah senantiasa menggunakan bentuk present. Dan
Dzunub di sini bukan dzam, bukan satu dosa saja, tapi plural. Seluruh dosa. Dan Allah mengatakan lagi jami'an, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Dosa besar apapun Allah katakan, kalau kau mau kembali, aku akan terima dengan lapang dada. Pintuku terbuka untuk siapa yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam ayat ini cukup indah Allah menyebutkan kata-katanya, yaghfiruz dzunub, senantiasa memberikan maaf, senantiasa mengampuni setiap dan seluruh dosa-dosa yang ada di hamba tersebut. Allah tekankan lagi, innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa dia. Coba lihat berapa penekanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau membaca Al-Quran itu, kita lihat penekanan-penekanan ayat ini. Makanya kalau orang ngerti baca Al-Quran, begitu indah. Sebagaimana kita beberapa hari silam ini, kita kaji tafsir Al-Quran, satu persatunya kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu, kita kaji, kita gali. Kita tidak terasa 2 jam. Kita selepas Lailatul Qadar itu ada kelas untuk beberapa ikhwan, ya. Itu kita mengkaji satu ayat Al-Quran berkenaan dengan keutamaan Ahli Bait alaihissalatu wassalam. Itu satu ayat yang kemarin kita bahas itu, satu ayat saja kita habiskan lebih daripada 1 jam. Dan ini adalah ibadah yang paling afdal di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Makanya di dalam Mafatihul Jinan itu ada Sayyid Saduq itu dengan muzakarah. Artinya apa? Dengan diskusi. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyatakan innahu huwa, itu menjelaskan penekanan di atas segala penekanan. Innahu tawwabur rahim, bisa sebenarnya, tetapi Allah ingin menjelaskan innahu huwa, sesungguhnya dia. Karena innahu artinya sesungguhnya. Kemudian huwa adalah dia. Jadi sesungguhnya dia, yang dia itu Al-Ghafur, maha memberikan maaf. Ar-Rahim, maha penyayang. Kenapa kalimat Ghafur selalu dihubungkan dengan kata-kata sayang? Di dalam Al-Quran itu kalimat Ghafur ada dihubungkan dengan Rahim, ada dihubungkan dengan Wadud, ada dihubungkan dengan Karim. Afuun, Ghafur, ada Afuun, Ghafur. Tidak dihubungkan dengan Ghafurul Aziz, keperkasaan, tidak. Tapi sentuhan kasih sayang. Apa rahasianya? Ternyata kalau kita lihat di dalam Syarah Asmaul Husna, Syarah Asmaul Husna, kalau tidak salah itu salah seorang arif besar Indonesia. Ya, karena juga kalau tidak salah Sabzawari atau Mulahadi Sabzawari itu atau Murasadran bukunya Syarah Asmaul Husna, syarah daripada Asmaul Husna. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghubungkan kalimat Ghafur dengan kalimat Rahim, itu ingin menjelaskan bahwa jangan dikira Allah itu memberikan maaf kemudian masih ada dendam. Allah tatkala memberikan maaf itu bukan atas dasar dendam di dalamnya, tapi betul-betul kasih sayang. Sehingga kita bisa saksikan bagaimana apabila seorang ibu menyaksikan kedegilan anaknya, kemudian anak itu terhempas jauh, tetapi sang ibu siang malam selalu berdoa, ya Allah, anugerahkan hidayah kepada anakku agar mau kembali ke rumah. Ya Allah, jangan jauhkan dia daripada kami. Ya Allah, pulangkanlah dia, aku rindu padanya. Itu orang tua selalu berdoa seperti itu, mengharapkan kehadiran anaknya yang telah lari dari rumahnya. Ya tidak?
Betapapun perbuatan anak itu menyakitkan hatinya, tetap orang tua selalu mengharapkan kehadiran. Bisa kita bayangkan, tatkala seorang anak ini tiba-tiba kembali kepada orang tuanya, kemudian dia dekat kepada ibunya, dia sentuh hati ibunya, dia betul-betul sadar akan kekeliruannya, dan dia mengatakan, wahai ibuku, aku telah berdosa kepadamu, maafkan aku. Dia rangkul, dia peluk ibunya. Apa yang terjadi? Sang ibu boleh jadi meneteskan air mata. Karena apa? Sang anak telah kembali dan mengakui segala kekeliruannya, mengakui segala kesalahannya. Betapapun pada awalnya dia benci, tetapi begitu kembali, begitu sayang pada dia. Bahkan boleh jadi sang ibu akan memberikan makanan-makanan yang paling disukainya. Kita bisa lihat bagaimana respon ibu tatkala seorang anaknya tadi kembali ke pangkuannya yang telah diharapkan lama. Begitu dia hormat, begitu dia kasih sayang, sehingga apa? Tidak saja memaafkan masa lalu dia, tetapi apa? Sang ibu memberikan kasih sayang lebih. Kalau belum mandi, silakan mandi dulu. Ini anduknya, ini bajunya kalau mau pakai. Itu naluri seorang. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala hamba ini datang, kalau sang ibu bisa tertenyuh hatinya, sehingga tidak saja memberikan maaf, begitu maaf tetapi ada dendam, bahkan dia bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka bagi Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan sentuhan kasih sayang seorang ibu. Luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya dengan Ghafurun Rahim. Di dalam ayat yang lain Ghafurun Wadud. Wadud itu artinya cinta, Maha pengasih. Allah Maha memaafkan dan Maha cinta kepada yang kembali. Jadi luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan lembutnya betapapun hati seorang ibu yang lembut. Betapapun kasihnya seorang ibu yang paling kasih, tidak bisa dibandingkan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat selanjutnya itu, wa anibu ila rabbikum. Maka kembalilah kepada Tuhan. Kembali. Allah selalu memanggil kembali. Jadi di situ Allah memberikan penekanan lagi, wa anibu, dan kembalilah. Padahal Allah sudah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa anibu, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemaaf ini dan Maha memberikan ampunan, itu senantiasa diiringi dengan sentuhan kasih sayang. Berbeda dengan sifat manusia, khususnya laki-laki. Memaafkan belum tentu kasih sayang. Ada orang salah dan berdosa ataupun berbuat menyinggung perasaan dia, luar biasa, dia sakit hati. Maaf aku, saya tak sengaja lah ini. Mungkin kita katakan, ya sudah, dalam hati saya benci berat. Ya tak? Itu manusia. Manusia laki-laki seperti itu. Bila disakiti hati dia, maka meskipun dalam hati tatkala orang itu mengatakan mohon maaf, kita maafkan, tetapi awas. Sekali lagi kau. Jadi di dalam memberikan maaf, memberikan ancaman. Tapi Tuhan tidak. Kembalilah. Sekali lagi awas. Bagi manusia tak ada dua kali. Bagi Tuhan sampai 1000 kali, sampai nafas, sampai di tenggorokan.
masih banyak. Itu sebab dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh saya ini tak bisa meninggalkan dosa. Bagaimana Allah akan mengampuni saya?" Kemudian kata Rasulullah, "Istighfarlah engkau." Orang itu mengatakan, "Saya sudah beristighfar ya Allah, tapi tetap saja terjerumus dalam dosa." Datang lagi, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" "Istighfarlah engkau." Sampai 3 kali orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, saya beristighfar." Saat itu pula begitu selesai istighfar berbuat dosa kembali. Apa kata Nabi? "Bukan celaka kau." Tidak. Tidak. Justru Rasulullah mengatakan istighfarlah. Dan seterusnya, bila kau berbuat dosa, istighfar. Sampai tidak memberikan ruang setan untuk bisa masuk menggoda hati Anda. Karena apa? Dosa yang paling besar adalah orang yang berbuat dosa kemudian putus asa daripada sentuhan kasih sayang Allah. Jadi yang membuat dosa itu besar, ketidakpercayaan bahwa Allah Maha Kasih Sayang. Bukan perbuatan dosanya. Tidak percaya bahwa Allah Maha menerima taubatnya, Maha menerima maafnya. Ini yang jauh lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah mengatakan istighfar lagi, istighfar lagi. Jangan ada celah syaitan untuk bisa masuk ke dalamnya sehingga Anda membuat frustasi. Alah, percumalah kalau begitu. Nah, ini. Rasulullah mengkat agar tidak keluar kata-kata alah percuma. Nah, ada. Jangan dikira kau beristighfar tidak ada manfaatnya. Artinya sela-sela di mana syaitan bisa masuk untuk menggoda manusia dan manusia saat itu berfrustasi, maka Rasul katakan kat dengan istighfar. Karena apa? Syaitan itu sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita ini. Dari samping kanan, dari samping kiri, dari depan, dari belakang. Hanya saja syaitan itu tidak berani dari atas. Karena dari atas inilah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syaitan bersumpah untuk menggoda Bani Adam ini tidak dari atas, samping, ya, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Atas tidak berani. Artinya bahwa sisi-sisi kehidupan manusia ini dipenuhi dengan godaan syaitan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau berikan celah, jangan kau beri jalan syaitan itu bisa masuk, sehingga apa? Kita frustasi akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bahwa jangan meremehkan setiap dosa yang kita lakukan. Meremehkan dosa itu artinya apa? Sudah berbuat dosa, tidak pernah mengakui dosa. Istighfar itu adalah pengakuan terhadap dosa. Karena itu kata Rasulullah, setiap kali kau terjebak dalam dosa, istighfarlah. Karena paling tidak manusia itu mengakui dahulu kesalahannya. Jangan sudah berbuat salah tidak mengakui. Dalam majlis apa hukum itu di sini kalau kita panggil pengadilan itu mahkamah. Dalam mahkamah itu ada beberapa kriteria terdakwa. Apa terdakwa? Apabila salah ya. Itu dalam bahasa Arabnya sebab salah. Terdakwa ini tertuduh, maka seorang hakim akan menyaksikan bagaimana pernyataan si terdakwa ini, si tertuduh ini. Kalau dia berbuat suatu kesalahan dan mengakui kesalahan, maka hukum dia akan diringankan. Termasuk di Indonesia itu ada pernyataan, termasuk yang meringankan hukuman daripada terdakwa adalah pertama, dia berakhlak baik dalam persidangan.
Setiap kali ditanya dia selalu mengaku. Sopan dalam berbicara. Ini termasuk meringankan. Jadi mengakui setiap kesalahan adalah poin dia untuk diringankan segala hukumannya. Kalau hukum manusia saja bisa memiliki rasa kasih sayang dengan perbuatan si pelaku karena kejujurannya, bagaimana mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Akankah mahkamah Allah akan lebih sadis daripada manusia? Akan lebih sayang daripada manusia. Karena itu taubatnya manusia itu boleh jadi menghapuskan seluruh kesalahannya. Ini. Makanya dikatakan wa anibu, kau harus tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dengan beristighfar terlatih kita mengakui. Karena itu, apa perbedaan istighfar dengan taubat? Para ulama memberikan pengertian yang bermacam-macam, tetapi intinya bahwa istighfar itu adalah pengakuan lisan kita terhadap apa yang kita lakukan dari dosa-dosa. Sedangkan taubat artinya upaya kita untuk membersihkan perilaku kita yang kotor tadi. Karena itu istighfar selalu dihubungkan dengan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bukan wa atubu ilaih, astagfirullah. Kau akui dahulu lisan Anda bahwa Anda telah berbuat salah. Kita telah mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ulama mengatakan istighfar dengan taubat itu bahwa istighfar pengakuan lisan, sementara taubat adalah perilaku kita. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa manfaat daripada istighfar itu. Di antaranya istighfar, tidak saja istighfar itu menghapuskan dosa, Allah katakan istighfar juga dapat mendatangkan rezeki. Kita kalau sudah bicara rezeki, bisa kaya. Kalau sudah bicara rezeki, identik dengan kekayaan. Meskipun bisa saja rezeki itu berupa kekayaan. Jadi suatu saat ada seorang badui datang kepada Imam Ali. Ya Amirul Mukminin, aku telah ditimpa segala kesulitan ekonomi. Kemudian Imam Ali mengatakan istighfarlah. Orang tersebut badui lari lagi. Sudah datang lagi. Ya Amirul Mukminin, sudah berulang kali aku istighfar, tapi aku masih miskin ini. Kau katakan supaya aku kaya, kau banyak istighfar. Aku beristighfar, tapi tetap miskin. Kata Imam Ali, istighfar lagi. Balik lagi. Balik lagi, dia datang lagi. Wahai Amirul Mukminin, sudah sekian kali kau perintahkan aku istighfar, dan sekian kali pun aku tidak pernah mendapatkan kekayaan. Kata Imam Ali, mungkin Anda salah. Akhirnya Imam Ali mengajarkan istighfar itu. Ya. Jadi mengajarkan istighfar, yang saya sendiri lagi bicara istighfarnya itu istighfar saat menjelang tidur. Saya cari di buku-buku istighfar menjelang tidur Imam Ali itu apa? Karena saya juga pengen tanya. Kalau saya kaya bisa bayar fokus nggak? Jadi begitu Imam Ali mengajarkan istighfar, ya, menjelang tidur istighfarnya itu. Coba nanti dicari di mana, ya. Kemudian orang ini pergi. Lama tidak datang-datang lagi ke Imam Ali. Watak manusia. Begitu datang lagi mengatakan, wahai Imam, aku sudah punya lembu sekian, aku sudah punya ini sekian. Semua disebutkan kekayaannya. Ya. Jadi ikhwan kita diajar istighfar, lama menghilang kaya berarti.
Jadi kita katakan, ente sudah kaya tak mau datang. Ya, ini. Itu maknanya belajar dari Badui. Ya. Jadi belajar dari Badui, sudah kaya tak menghilang, tak mau keluar lagi. Jadi istighfar itu ternyata menarik rezeki. Karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan, pancinglah rezeki itu dengan banyak istighfar. Artinya istighfar dapat mendatangkan rezeki, kata Rasulullah SAW. Begitu juga ada salah satu keluarga yang sudah menikah lama tidak dikaruniai anak. Datang, kemudian diajarkan untuk membaca istighfar, kalau tidak silap itu sampai 1000 kali dalam sehari. Baca istighfar 1000 kali. Setahun kemudian dia membawa. Jadi istighfar juga disamping meruntuhkan dan merontokkan dosa-dosa, dapat mendatangkan rezeki, karena anak juga termasuk rezeki. Jadi yang mau punya anak lagi boleh baca istighfar tiap malam. Berarti kalau tahun depan ada lagi yang punya anak, itu karena istighfarnya. Ya, jadi istighfar itu diantara manfaatnya seperti itu, mendatangkan rezeki, menepis segala kesulitan. Di samping tidak hanya dosa saja ini manfaat istighfar. Saya ada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan manfaat istighfar ini. Di antaranya dari riwayat dari Imam Ja'far Shadiq ini, barang siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menuju tempat tidurnya, ya, setiap malam 100 kali, maka runtuhlah segala dosanya, sebagaimana runtuhnya sebuah pohon dan dia tak lagi memiliki dosa. Setiap hari 100 kali. Karena kita ini tak bisa continuous. Tak bisa continue kan? Malam ini istighfar, besok sudah lupa lagi. Coba Anda upayakan continue. Itu akan terlihat manfaatnya. Pokok saja, kalau kita siram sekali, mana mungkin bisa hidup. Ustaz cakap ini pokok harus siram. Sudah saya kasih siram tapi tak hidup-hidup. Berapa kali Anda siram? Setahun sekali. Jadi kita harus continue. Istighfar itu akan membuahkan hasil. Kita saja tabung uang di bank, kalau tak continue tak dapat lah. Dia punya bunga, iya kan? Sekali saja taruh, udah kecuali besar baru boleh. Ini kalau sikit-sikit tak dapat lah. Ini Imam Ja'far lagi mengatakan, apabila seorang hamba berbuat dosa kemudian menangguhkannya sampai esok, barang siapa hamba ini berbuat dosa kemudian menangguhkannya sampai esok hingga malam harinya, berarti 24 jam, lalu dia meminta ampun kepada Allah, maka dosanya tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memberikan kesempatan 1 kali 24 jam harap menghadap Allah. Jadi kalau kita merasa berdosa siang hari, maka kita cepat malam hari kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat manfaatnya yang lain itu tentang masalah istighfar. Ini ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam menyatakan, perbanyaklah istighfar karena dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita ingin rezekinya selalu subur, makmur, istighfarnya banyak. Sambil pegang kereta, istighfar. Ya, tak salah kan?
Nah, inilah yang bisa mendatangkan berisi kepada kita. Kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata taubat juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ada 7 tingkatan taubat yang harus dilalui oleh seorang hamba, di mana ini termasuk proses menuju kepada kesucian jiwa. Taubat itu memiliki makna bukan berarti saja manusia itu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang di dalam 7 tingkatan ini, pertama kembali dari kejahilan dan ketertipuan kepada kemantapan hati. Jadi terkadang orang itu berbuat suatu dosa memang karena jahil, karena kebodohan, tidak mengerti hukum. Maka kembalinya tobat si jahil ini kepada pengetahuan menjadi suatu keyakinan. Maka dari itu dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang terperosok melakukan dosa besar atau kecil, sedang ia mengetahui bahwa aku bisa mengazabnya ataupun aku bisa mengampuninya, maka aku akan memaafkannya. Artinya orang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah ikhtiar mengazab atau memaafkannya, maka bagi seorang hamba yang berdosa hendaknya mengatakan Allah dapat memaafkan kita. Karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan Allah itu akan memaafkan hambanya. Dia akan memaafkan hambanya selama hamba tersebut baru menyatakan kesalahannya. Artinya begini, orang ini berbuat suatu kesalahan, berbuat suatu dosa, kemudian dia menyesal. Maka penyesalan hamba ini, itu Allah katakan aku ampuni sebelum dia mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu ada suatu kesalahan, maka sesungguhnya hati nurani telah mengetuk dia. Karena itu Allah katakan, sebenarnya tatkala hamba ini datang dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, aku telah mengampunimu sebelum engkau beristighfar. Karena engkau telah menyatakan diri penyesalan sebelum mengatakan istighfar. Yang kedua adalah kembali dari kondisi di mana seorang merasakan manisnya, manisnya dalam kondisi bersih, manisnya taubat, dan merasakan getirnya dosa. Orang kalau berbuat suatu kesalahan mesti hati tidak tentram, gelisah. Anda berbohong pada teman, itu pasti ada perasaan takut. Bila-bila kawan saya tahu kalau saya berdusta. Mencuri, bila-bila orang itu tahu kalau saya mencuri. Berbuat maksiat yang lain, bila-bila ada orang tahu. Ini maknanya apa? Bahwa perbuatan itu meresahkan hati. Dan tobat seperti ini adalah orang merasakan nikmatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan syahdunya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kayaknya masih banyak untuk nanti tunggu lagi. Yang jelas bahwa jangan meremehkan istighfar meskipun sebuah ungkapan, karena itu adalah tangga yang harus kita lewati sebelum menuju kepada taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menghargai nilai-nilai ungkapan kita. Karena itu Nabi SAW, para imam maksum menasihati kita sebelum tidur hendaklah beristighfar. Padahal kalau kita pikir 100 kali tak lama. Iya tak? Berapa menit saja? Permasalahannya itu kontinu yang tak bisa. Kita mungkin 1 hari 2 hari boleh, ya tak?
sampai 1 minggu, boleh. Untuk bisa continue, mungkin ada kesibukan apa, yang office lah, yang inilah, sehingga apa lupa. Saking letihnya badan tak pakai istighfar lagi. Iya. Karena apa? Lupa ini, harus kembali kepada Allah ini. Nah, inilah yang menyebabkan istighfar tidak berbuah. Sepatutnya tatkala letih, ambil tasbih, ambil air wudu, ambil tasbih, astagfirullah. Sambil lewat beristighfar. Jangan letih kemudian kita tertidur, lupa istighfarnya. Ini makanya jangan salahkan Tuhan kalau sudah begini. Kita sendiri. Karena itu kalau tak silap Ayatullah Bahjat mengatakan, kalau dalam urusan dunia kau bisa mentargetkan, saya dalam usaha ini tahun sekian harus punya ini, tahun sekian saya harus ingin beli ini. Dalam sekolah kita punya target bahwa saya harus meraih nilai seperti ini dan harus bisa menyelesaikan ini. Untuk kembali kepada Allah, Anda bisa tidak buat target? Sekurang-kurangnya saya 40 hari tidak akan pernah berbuat dosa. Bisa tidak? Ini. Karena kita tidak pernah membuat program, karena itu naik turun terus gelombangnya. Karena tak ada program. Orang yang tak punya program macam mana kerja? Kita dalam bekerja saja tak punya program, macam mana hasilnya? Nonsen kan? Begitu juga dalam perjalanan spiritual, tak ada program. Jangan bermimpi kalau ingin, ya bukan kalau ingin, jangan bermimpi ingin bisa lewat daripada malaikat. Melewati manusia saja masuk itu. Lewat manusia. Karena kita masih belum jadi manusia permasalahannya itu. Jadi diupayakan kita istighfar sekurang-kurangnya 100 kali dalam 1 hari sebelum tidur. Insya Allah. Saya doakan yang istighfar 1000 kali berarti ingin punya anak. Itu aja. Nah, tahun depan bisa tambah lagi itu di Rasman. Insya Allah. Nah, yang sekarang tak ada kereta berarti istighfarnya lebih banyak lagi. Continue. Nah, ini. Insya Allah dengan istighfar sebenarnya itu semua segala bisa tertangani. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.